Kerja keras dan penuh perjuangan telah dilakukan oleh tim SAR gabungan selama operasi pencarian dan pertolongan korban ambruknya bangunan Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo. Salah satunya saudara dilakukan oleh Abdul Aziz, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya. Lalu bagaimana kisah perjuangan tim penyelamat sepanjang proses evakuasi? Sudah bergabung bersama kami Abdul Aziz, anggota rescue dari DPKP Kota Surabaya. Selamat siang Mas Aziz, ada Bella di studio. Ya, Mbak. Mas Aziz, pertama-tama mewakili Kompas TV kami mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja dari tim rescuer untuk menyelamatkan para korban. Mas Aziz, awalnya bagaimana akhirnya bisa ikut terlibat dalam proses penyelamatan? Apakah ini penugasan atau seperti apa, Mas? Sebelumnya saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah yang diterima Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Kita diperbantukan ke Sidoarjo atas misi kemanusiaan lintas daerah di mana kita mendapat izin dari kepala daerah. Kita nyampe di lokasi kurang lebih jam 5 lebih, itu sudah tekan dan suasana sangat chaos sekali. Anda bertugas melakukan evakuasi di titik pusat rubuhnya bangunan di mana kita tahu ada banyak korban yang terjebak di bawah reruntuhan. Bisa Anda gambarkan kondisi saat itu, Mas Aziz? Suasana di sana sangat chaos sekali. Kita di PKP dapatkan perintah dari tim Basarnas karena tim Basarnas yang megang komando waktu itu. Kita kolaborasi dengan tim Basarnas Jatim, dapatkan lokasi titik A, titik A1, A2. Kita mendapatkan perintah untuk menyisir korban yang masih hidup, yang masih terjebak di sana, Mbak. Itu saya masuk merangsek dengan merayap sama membawa sistem alat kami sistem ini. Di situ kita menemukan satu korban atas nama Dani, Mbak. Kita laporkan ke tim Basarnas dan tim Basarnas yang mengevakuasi posisi Dani ini, posisi duduk dan tertimpa reruntuhan. Setelah Dani keluar terevakuasi, saya masuk lagi merangsek lebih dalam lagi, berteriak ngomong assalamualaikum, apa ada yang masih hidup di sini? Karena di situ ada salah satu santri, entah itu masih hidup atau sudah meninggal. Ternyata santri tersebut sudah meninggal dunia. Saya teriak lagi sampai 3 kali dan dijawab oleh si Haikal. Iya Pak, ada Pak. Gitu. Nama kamu siapa nak? Gitu. Haikal Pak, Haikal. Dari mana kamu? Dari Probolinggo. Umurmu berapa? 14 tahun. Posisimu gimana? Posisi saya tertidur Pak. Apanya yang sakit? Sakit semua Pak. Gitu. Ya, itu mendengar itu hati saya terenyuh, bercampur terharu Mbak ya, karena masih ada korban hidup. Terus saya tunggu nak ya, saya cari teman-temanmu yang masih hidup, yang masih selamat. Terus saya teriak lagi, ada yang jawab ini kurang lebih 6 meter atau 8 meter dalamannya dari lokasi saya. Ada Pak, siapa namamu? Yusuf. Yusuf ini asal Malang, usia 16 tahun. Saya tanyakan, yang sakit apa Yusuf? Yang saya tidak ada Pak, cuma posisi saya kejepit. Dok, luka? Ada Yusuf? Enggak ada. Saya tanya lagi Haikal, gimana nak? Apa yang sakit? Karena Haikal, titik suaranya Haikal ini sangat dekat sekali. Ternyata Haikal ini di balik jenazah yang tertimpa reruntuhan itu, Mbak. Semuanya sakit, Pak. Itu saya mau menjangkau si Haikal. Tidak bisa, Mbak. Karena space dari ubin ke atas reruntuhan itu hanya setinggi 30 cm, kepala saya tidak bisa masuk, saya itu hanya masuk miring saja. Dengan posisi miring,
maksud saya mau menarik jenazah itu. Ternyata jenazah ini menopang reruntuhan dan menyelamatkan Haikal. Tak lama Pak Munir selaku danru saya mengontak saya lewat HT, gimana sih perkembangan di dalam, apakah ada korban? Ada. Untuk yang terdekat si Haikal, yang jauh Yusuf. Dan Yusuf sebelumnya menginformasikan ke saya ini ada 4 suara lagi Mbak yang masih hidup. Oh, ada Yusuf dan Haikal yang ada suara. Iya, Pak Munir. Kira-kira untuk menyelamatkan Haikal butuh berapa lama? Butuh beberapa waktu Pak Munir, karena saya masuk ini sangat kesulitan. Saya merayap, tidak bisa ini mentok. Oke, kamu keluar dulu karena tim Basarnas akan mengevakuasi korban di sebelahmu. Siap, saya mundur. Kita diskusi sama Pak Munir, sama tim penyelamat yang lain untuk mendahulukan mana yang akan dievakuasi. Setelah berdiskusi, ternyata si Yusuf dulu yang kita evakuasi, Mbak. Karena evakuasi ini si Yusuf sebelumnya juga ngomong pada saya, ada lubang di sampingnya, ada lubang yang disebabkan reruntuhan. Dan akhirnya kita tim DPKP ini dibagi menjadi dua regu. Saya mencari korban-korban yang selamat yang lainnya. Terus tim satunya Mas Mio ini pergi ke lokasi si Yusuf, mencari si Yusuf ini. Ternyata ditemukan di titik A2, kalau nggak salah di titik A2 ada lubang sebesar botol air mineral. Dan di situ Mas Mio teriak-teriak, ternyata si Yusuf ini merespon. Akhirnya Mas Mio ini melubangi beton tersebut dengan cara manual. Itu evakuasi Yusuf ini sangat panjang sekali, mulai dari pukul 10 sampai jam 2. Jam 2, Mas Mio ini mungkin kecapean karena membuat lubang evakuasi ini. Akhirnya saya yang diperintahkan untuk meneruskan lubang evakuasi yang dulunya dibuat sama Mas Neo. Dan saya mendapatkan perintah, di situ ada besi beton itu kalau salah ada 6 yang menghalangi si Yusuf ini juga. Di situ saya sudah melihat Yusuf, saya motong 3 atau 4 kali, tapi Yusuf ini kok nggak ada respon. Nah, mohon maaf, sebelumnya si Yusuf ini sudah meninggal atau kritis. Saya panggil, saya laporkan ke bantu saya, ini Yusuf tidak ada respon Pak Munir. Coba kamu bangunkan, coba kamu kontak lagi. Saya memaksa masuk, tangan saya menjangkau, sampai saat tangan saya itu kecepit ketertimpa reruntuhan, menjangkau Yusuf. Di situ saya megang kepalanya Yusuf, kok nggak ada respon Yusuf. Akhirnya saya keras sekali, Yusuf. Hanya dia kaget, iya Pak. Gimana keadaanmu? Baik Pak, baik. Kamu butuh apa sekarang? Mau minum atau mau makan? Mau minum Pak. Akhirnya saya kasih minum biar tenang. Terus itu saya, ini ada roti, kamu makan roti dulu biar tenang. Kamu pasti selamat kok, kamu tenang ya. Istighfar, sholawat, berdoa ya. Doakan kamu, teman-teman kamu, dan doakan bapak-bapak yang bertugas di sini. Iya Pak. Dia doa sambil lalu saya memotong beton-beton laser ini. Yang di belakang saya ini ada tim relawan, ya dari mana. Terus di belakang saya ada tim dari DPKP, dan di belakang lagi ada Pak Munir yang sebagai safety officer untuk menjaga gedung ini tetap stabil. Jika seandainya gedung ini roboh, saya langsung ditarik sama teman-teman yang di belakang. Setelah pemotongan besi ini selesai, saya ngomong ke Pak Munir, ini ready untuk mengeluarkan sisir. Oke, diangkat pelan-pelan sisir. Si Yusuf ini saya geser pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan kan dari lubang itu selisih 30 sentian
samping kanan dari lubang itu si Yusuf. Yusuf, pegang kepalanya nak ya, lindungi kepala kamu sama tubuh kamu itu ya. Mohon maaf ini mungkin sakit ya nak ya. Iya Pak, apa. Kalau kamu merasa sakit, kamu ngomong saja, teriak aja enggak apa-apa. Dan aku sama tim mohon maaf jika membuat kamu sakit. Saya keluarin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bila ada kekuatan untuk menyelamatkan anak ini. Hanya dihitung barang-barang untuk Yusuf ditarik kurang lebih 4 tarikan. Alhamdulillah si Yusuf ini keluar. Si Yusuf ini keluar sudah dievakuasi. Saya kembali lagi ke titik Haikal untuk menjangkau Haikal. Saya memasang alat lifting bag dan shoring dari kayu untuk meringankan beban yang menimpa si Haikal ini. Haikal, Mas Kak Ajis datang dari Surabaya, ini ya, kan menyelamatkanmu, tolong sabar ya nak, ya. Sabar, ayo sholawat, kamu baca sholawat, biar kamu tenang, Bapak pun juga tenang, karena di situ banyak korban yang teriak-teriak, ya, masih minta tolong, tergedor, tolong Pak, keluarkan saya dari sini. Nah itu yang bikin hati saya sedih, ya. Betul, tapi kesedihan saya ini tidak boleh dilihat oleh Haikal atau tidak boleh diketahui Haikal. Kalau saya diketahui sedih sama Haikal ini malah down dia psikisnya. Maka itu saya tetap tenang. Haikal ini sambil masang lifting bag ini, alat lifting bag dan kayu ini untuk meringankan beban Haikal. Setelah lifting bag ini kepasang, saya monitor teman saya yang di luar. Lifting bag ready, akhirnya dipompa pelan-pelan, dipompa untuk aslinya lifting bag ini tidak mampu mengangkat beban yang di sana, Mbak. Lifting bag ini hanya berguna 60 ton, tapi untuk bangunan mungkin lebih dari 60 ton. Hanya sebatas penyangga saja seandainya beruntuhan ini jatuh kembali, alat ini berguna untuk memperlambat dan melindungi si Haikal ini. Hanya Haikal ini merasa nyaman. Gimana Haikal? Nyaman? Nyaman Pak, sudah bisa bernafas. Sebelumnya Haikal ini ngeluh ke saya, tak nafas. Dan tangannya yang samping kiri terjepit. Oke, tangan kamu terjepit yang tadi gimana Haikal? Masih nggak bisa Pak. Kalau dipaksa gimana Haikal? Sakit Pak, nggak apa-apa teriak ona. Kalau sakit teriak ona gitu. Saya pelan-pelan saya menganggap Haikalnya adik saya sendiri karena suaranya mirip kali teman saya. Ayo nak, pelan-pelan nak. Sakit Pak, ya jerit Pak, enggak apa-apa jerit. Hanya bisa lepas Mbak yang kiri, tangan kiri ini. Bisa Pak, alhamdulillah. Yes. Dia berdoa, entah itu doa apa, pokoknya bikin saya senang. Bisa Haikal, bisa Pak, tangan saya samping kiri lepas Pak. Coba tangan kanan kamu pegang tangan kiri. Bisa Pak, sakit enggak? Tangan kiri kamu pegang tangan kanan. Bisa Pak, sakit enggak? Terus sekarang yang sakit apanya nak? Yang kesulitan kamu untuk bergerak. Kaki saya Pak masih enggak bisa. Tunggu ya Haikal, tunggu. Saya mau menjangkau lagi, enggak bisa Mbak. Karena di situ reruntuhan sudah mulai runtuh lagi, bunyi kretek. Saya ngomong ke tim, ini reruntuhan sudah bergoyang lagi karena ada suara material berjatuhan dari atas. Pastikan si Haikal terlindungi aja gitu. Siap sudah disepilingi oleh shoring sama lifting bag ini Pak Munir. Udah kamu keluar dulu aja. Kita keluar, kita berdiskusi panjang sekali. Akhirnya si Haikal ini mampu dikeluarkan oleh tim BSG, Basarnas Special Group, dengan cara bikin korong-korong yang punya kolaborasi dengan tim DPKP Surabaya, terus tim DPKP Batu, dan relawan yang lain. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena di situ banyak petugas yang saling bahu-membahu, mulai dari tenaga, pikiran, dan alat saling bahu-membahu di sana, saling korong-korong.
si Haikal ini bisa dievakuasi hari Rabu pukul 2 oleh tim BSG. Dan kenapa kok tim BSG? Karena tim BSG ini sangat berpengalaman di bidangnya. Mungkin keahliannya sangat mumpuni dengan cara itu tadi. Sebelumnya mayat yang melindungi Haikal ini diambil terlebih dahulu, Mbak. Dan proses Haikal mengeluarkan sama si jenazah itu disaksikan kebetulan ada Pak Saifullah Yusuf selaku Menteri Kementerian dari Dinas Sosial dan Wakil Gubernur Jatim waktu itu, Mbak. Mas Aziz, terakhir dan singkat saja Mas Aziz, adakah yang ingin Mas Aziz sampaikan kepada keluarga korban, Mas? Ada, Mbak, untuk keluarga yang menjadi korban yang tak terselamatkan, saya dan tim serta instansi DPKP Kota Surabaya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum ini meninggal husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya, mendapatkan surganya Allah, dan untuk korban yang berhasil terevakuasi lekas sembuh. Semoga kalian menjadi penerus bangsa yang baik dan menegakkan agama Allah. Baik, terima kasih Mas Abdul Aziz, anggota Rescuer DPKP Kota Surabaya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas tugas yang sudah dilakukan sedemikian rupa. Selamat bertugas kembali, Mas Aziz.